Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Al-Faruq dimanapun Anda berada, hari ini kita berada di acara ngobrol bersama Al-Faruq. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Ardiansah, pendiri sekaligus pembina Yayasan Al-Faruq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah saya ada Akhi Surya, salah satu pengurus Yayasan Al-Faruq. Assalamualaikum Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz, sebenarnya yang melatar belakangi acara ini adalah banyaknya pertanyaan yang masuk. Dari kemarin ini pertanyaan ini banyak yang masuk. Masya Allah. Di media sosial, baik di Instagram, Facebook, atau pertanyaan langsung ke akun official atau nomor official Yayasan Al-Faruq. Masya Allah. Di mana harapannya acara ini nih dapat menjawab pertanyaan teman-teman yang belum sempat hadir atau ingin bertanya langsung kepada Ustadz, karena kan kita tahu jadwal Ustadz ini padat kan. Jadi mereka tuh bertanyanya lewat media sosial. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Jadi langsung dibacain pertanyaan pertama. Jadi ini agak sedikit panjang ini mengenai, mungkin pertanyaannya banyak yang mengenai Idul Kurban Ustadz. Oh iya. Di mana sudah dekat hari raya dulu. benar. Jadi mungkin pertanyaan yang banyak muncul tentang Idul Adha. Karena ini agak sedikit panjang Ustadz, saya bacain. Izin bacain Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Izinkan saya bertanya. Jadi gini Ustadz, saya cerita sedikit. Saya mempunyai hutang ke teman saya, kurang lebih harganya 5 juta. Nah, kawan saya ini nagih terus. Tapi Ustadz, dalam waktu dekat ini kan ada acara Hari Raya Kurban. Nah, jadi saya ini dilematis Ustadz. Yang mana yang harus saya dahulukan? Saya membayar hutang atau berkurban? Jadi mohon jawaban Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertanyaan ini pertanyaan yang lazim sekali saya temukan setiap menjelang datangnya Idul Adha. Insya Allah akan saya coba jawab ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Jadi sebagaimana tadi saya sudah ceritakan, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang pertama. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang serupa dengan konteks perkataan yang berbeda-beda, tapi intinya mereka bertanya, kalau saya punya hutang, mana yang harus saya dahulukan? Apakah bayar hutang ataukah ketika Idul Adha? Ataukah kita berkurban di hari raya Idul Adha? Nah ini sebenarnya sebelum kita berbicara tentang aspek hukumnya, ada baiknya kita kembalikan kepada sisi terdalam dari hati kita terkait tentang masalah motivasi kita untuk bersedekah atau berkurban kalau di bulan Dzulhijjah ya. Seandainya pertanyaan ini ditanyakan bukan menjelang Idul Adha atau jauh dari bulan Dzulqa'dah gitu ya, atau bulan Dzulhijjah, maka pasti jawabannya adalah membayar hutang itu sesuatu yang bersifat wajib, baik hutang tersebut kepada makhluk ataupun kepada Al-Khaliq ya. Hanya saja yang patut disayangkan adalah banyak manusia-manusia di zaman sekarang ini, mereka itu berlindung ya dari sifat kikir mereka berlindung dengan dalil ya. Saya bukan pengen suudzon kepada sahabat-sahabat yang berperilaku seperti itu, tapi terkadang saya tuh heran kenapa ditanyakannya pas menjelang Idul Adha kan gitu kan ya. Iya. Sebenarnya seperti itulah. Jadi seperti ini, kalau memang kejadian itu terjadinya atau akadnya atau batas waktu pembayaran hutang tersebut memang jatuh temponya mendekati Idul Adha ya, maka tidak mau pasti ya siapapun yang ditanyakan pasti akan menjawab dahulukan membayar hutang.
Karena kalau kita tinjau secara hukum, membayar hutang semua ulama dalam fikih manapun pasti akan menjawabnya wajib. Ya, Adapun dalam tataran fikihnya hukum berkurban, nah, walaupun terjadi perbedaan, tapi yang saya pahami dari 4 imam mazhab besar yang dikenal luas di kalangan kaum muslimin di Indonesia, dari mazhabnya Maliki, Syafi'i serta Hambali, semuanya mengatakan sunnah muakkad. Hanya saja Imam Abu Hanifah dan beberapa pendapat yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ya, gitu kan. Artinya satu hukum yaitu membayar hutang ini terjadi kesepakatan itu wajib, sedangkan yang ini seandainya wajib pun bersyarat yaitu wajib bagi yang mampu. Maka kemudian mendahulukan yang wajib tentunya jauh lebih utama dibandingkan dengan mendahulukan yang sunnah walaupun judulnya sunnah muakkad. Ya, jadi ya kalau mau dikatakan mana yang harus didahulukan, ya mendahulukan membayar hutang. Hanya saja jangan sampai ya orang-orang yang memang dalam hati mereka itu terdapat sifat bakhil kemudian berlindung dengan alasan ini. Jadi mendekati mendekati Idul Adha itu mereka sengaja benar membuat akad muamalah yang mau bayar utangnya mendekati itu. Kenapa? Kalau nanti ditanya sama Ustadz, sudah kurban belum? Ustadz, saya punya utang. Saya punya utang. Saya punya utang, Ustadz. Ya. Jadi itu yang harus kita cegah. Makanya ya artinya banyak faktor yang harus kita pahami dari ibadah kurban, bukan cuma dari sekedar hukum saja, tapi faedah serta hikmah dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Jadi kalau secara hukum ya mendahulukan membayar hutang. Masya Allah. Jadi kita lebih dahulu membayar hutang ya Tata. Betul. Tapi kadang-kadang ya Ki ya, orang ini ya itu dia tadi. Kadang kita juga sendiri tuh males minjemin duit, apalagi sama saudara aja kadang bisa beda masalah uang kan, apalagi sama teman mau minjemin tuh banyak tuh kayaknya berat gitu. Nah kayak gitu Tat. Ya kebanyakan kan jadi males minjemin gitu, apalagi mau deket kurban kayak gini. Nah ini kalau misalkan nih Tat, kan tadi kan saya mau kurban apa mendahulukan bayar hutang. Nah ini kebalikannya Tat. Tapi saya misalkan nih, saya umpamakan diri saya tahu Akhi Surya ya. Misalkan beliau ini kerja misalkan di kantoran di industri gitu dengan gaji 5 juta sebulan, cuman bulan ini pas mau mendekati kurban harus bayar hutang Tat. Bayar hutang. Namun dia yakin dengan penghasilannya tiap bulan segitu, dia ini bisa kurban sebenarnya. Boleh nggak Tat win-win solutionnya? Dia ini minjem sama kawan untuk kurban. Itu gimana Tat? Boleh nggak Tat? Ya. Jadi kalau terkait apakah diperbolehkan seseorang itu berkurban atau apapun jenis ibadahnya ya bersedekah dengan cara berhutang. Ya, jawabannya boleh. Boleh. Selagi dirasa hutang tersebut tidak memberatkan perekonomian keluarga. Dengan ikhtiar kita bisa membayarnya dengan angsuran per bulan berapa, kemudian secara ekonomis juga dia tidak memberatkan. Karena yang saya pahami, saya itu pernah dengar, jadi salah satu bentuk ekonomi keluarga yang sehat itu apabila sebuah keluarga mempunyai hutang tidak lebih daripada 30% dari total penghasilan keluarga mereka. Gaji 5 juta. Ya seperti itu. Boleh-boleh saja. Lebih-lebih lagi berhutangnya kan dalam rangka beribadah kepada Allah. Kenapa? Semua niat baik hamba Allah, kalau semuanya diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah, Allah nanti yang memudahkan. Masya Allah, insya Allah. Ya. Karena Allah tidak akan membiarkan hambanya kesusahan dalam beribadah kepadanya. Lebih-lebih lagi kalau memang itu niat pengen berkurbannya itu lahir dari hati yang paling dalam. Dia memahami dasar kurban itu seperti apa, apalagi mengenang sejarahnya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu kan luar biasa. Diperintahkan, kalau menurut saya Nabi Ibrahim itu contoh yang paling sempurna ya, selain Nabi Muhammad SAW tentunya ya, dalam menjalankan perintah Allah. Jadi beliau tuh perintah Allah itu mau sesuai nggak sesuai dengan hawa nafsunya dijalankan. Masya Allah. Ya kan, kalau Nabi Ibrahim itu kan, antum bayangin
punya keinginan pengen punya anak tuh sampai usia yang sudah tua. Dalam setiap munajatnya, dalam setiap sujudnya beliau tuh berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Begitu anaknya lahir datang perintah untuk disembelih, Masya Allah. Tapi Nabi Ibrahim ya, kalau yang memerintahkan Allah, ya tugasnya seorang hamba itu cuma sami'na wa ata'na. Masya Allah. Ya. Jadi silahkan kalau Anda mau berhutang untuk beribadah, misalkan berhutangnya itu dalam rangka berkurban, semudah-mudahan tidak memberatkan, nanti pembayaran hutangnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau saya nangkepnya ini gimana cara keyakinan kita sama Allah gitu ya Tat ya, untuk mempermudah rezeki gitu ya Tat ya. Betul. Dan ingat ya, saya cuma sekedar mengingatkan saja. Dalam hadis qudsinya Allah itu mengatakan innallaha inda dzanni abdi. Allah itu bersama prasangka seorang hamba. Jadi kalau kita punya hutang, kemudian azamnya kita untuk membayar itu kuat, Allah akan mudahkan kita dalam membayar hutang tersebut. Apa nih Ustaz? Ini balik lagi ke hutang kan. Tadi kan kalau dia jatuh tempo, kalau dia itu hutangnya sifatnya fleksibel kayak mana? Fleksibel. Jadi saya berhutang, tapi ya nanti kalau ada kelonggaran boleh kapan aja bayarnya. Nah, itu gimana? Jadi maksudnya kalau hutangnya sifatnya fleksibel, yang punya piutang juga ridho, nggak apa-apa ya Ustaz kita mendahulukan kurban gitu maksudnya. Itu lebih mudah lagi. Ya kan? Walaupun ada baiknya ketika antum memiliki rezeki, antum minta keridhaan kepada yang punya piutang. Insya Allah kalau yang punya piutang juga paham bahwasanya antum menunda pembayaran pembayaran hutangnya itu bukan karena ketidakmampuan antum, tapi karena adanya keinginan yang kuat dari antum untuk berkurban, insya Allah beliau paham. Apalagi kan kita tahu pahala menghutang itu kan luar biasa. Pahala meminjamkan uang itu kan sampai kata Rasulullah kan setiap satu harinya kita itu dinilai bersedekah seperti jumlah pinjaman kita. Iya. Gitu. Tapi ini dalil ini kayak dalil mata pisau Tat. Kita pinjemin pakai dalil itu, nanti dia nggak tahu diri. Kadang-kadang repot juga kayak gitu tuh. Ya Kia. Iya. Ya itulah makanya pentingnya semua manusia itu berilmu. Masya Allah. Tanpa ilmu itu kan kadang-kadang manusia itu ya berperilaku liar. Iya, kalau masalah duit itu kelihatan banget watak aslinya dia. Ya, betul. Manusia itu akan nampak sifat aslinya ketika mereka berhadapan dengan uang. Terus tadi menelisik perkataan Ustadz tadi itu ya. Ya Kia, Ya. kebayang gak sih kita itu udah lama nggak punya anak. Misalkan ada seorang ayah yang beberapa kali keguguran gitu kan. Dia pengen punya anak, mimpi suruh nyembelih. Antum kebayang nggak kayak gitu? Dan itu levelnya takwanya nggak bisa saya bayangkan itu level takwanya Nabi Ibrahim. Nah, kira-kira gimana sih Tat? Maksudnya gini, Nabi Ibrahim itu kok bisa yakin bener itu perintah Allah gitu loh Tat loh. Yang saya nyampe detik ini mikir itu luar biasa banget gitu. Sedangkan sekarang lihat anak kecil, anak orang tua kalau anaknya disakitin aja kayaknya marah gitu ya. Udah luar biasa gitu sakit hatinya gitu. Iya. Ya itulah makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu tidak akan dibebankan melebihi batas kemampuannya. Kalau lisan Rasulullah mengatakan inna asyaddal bala al anbiya, summal auliya, summal amsal fal amsal, ubtuliyan nasu ala hasbidini. Yang paling berat cobaan ujiannya itu para nabi dan rasul. Kemudian para aulia, para wali-walinya Allah, kemudian seterusnya dan seterusnya, dan kata Rasulullah, manusia itu diuji berdasarkan kadar kemampuan mereka. Ya. Nabi Ibrahim diuji disuruh menyembelih anaknya setelah sekian lama memimpikan memiliki seorang anak, karena itulah makomnya Nabi Ibrahim. Tidak mungkin ujian itu akan Allah berikan kepada orang yang levelnya bukan seorang nabi. Karena memang Allah paham ini nabi, contoh bagi umatnya. Makanya ujian kepada para nabi dan rasul itu kan Masya Allah. Bahkan Nabi Ibrahim itu masuk dalam jajaran salah satu nabi yang digelari ulul azmi. Yang artinya puncak kesabaran mereka, perjuangan mereka dalam berdakwah, menyampaikan risalah kepada umatnya itu di atas rata-rata nabi-nabi yang lainnya. Masya Allah. Kan ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah gini Tat,
kan kemarin tuh sempat viral nih Tat ya. Yang pertama itu kita tuh rame nih, apa namanya, musim akik ya Ki ya. Iya. Beli batu akik sampai di sini nih jarinya nih isi batu akik semua kayak Thanos, mungkin kayak gini jentik hancur kayak dunia itu Tat. Banyak ya. Terus ada lagi yang kemarin itu apa sih yang tanaman itu Ki? Tanaman janda. Oh, janda bolong, masya Allah, namanya Janda bagus. bolong itu apa? Gak tahu nama latinnya Mahal tuh. tuh tapi, Ustaz. Iya mahal. Tapi nama latinnya itu bukan janda bolong, orang Indonesia aja biar viral mungkin dikasih nama janda bolong. Dia tanaman ya. Iya, tanaman kembang itu. Kayak Pak. model kalau zaman dulunya anthurium gitu Ya ya. bener, Atorium sempat viral juga. Nah yang lebih viralnya lagi, entah kemarin tuh settingan atau enggak di media sosial, di Instagram, Facebook itu rame. Sampai nuker Avanza kalau nggak salah. Satu itu, janda bolong daunnya banyak tuh tukar Avanza. Tapi mungkin itu salah satu trik marketingnya. Ya. Terus yang baru teringat di pikiran kita atau di memori kita ya, masalah sepeda Tat. Sampai di Jakarta atau di Lampung ini dibuat pekan Car Free Day, apalagi pas lockdown COVID kemarin ini itu. banyak bener Iya, banyak bener yang beli sepeda sampai jalur khusus untuk sepeda Tat. Harga sepeda ini nyampe mahal sekarang. Iya, ada yang 5 juta, ada yang bahkan yang merek Brompton itu 50 sampai 70 juta itu. Masya Allah. Itu sudah mobil second ya. Beli Karimun Ustaz. Udah mobil Karimun ya. Kalau saya mending beli mobil second, hujan nggak kehujanan. Nah, yang anekdot di masyarakat kita ini lucu, Tat. Lucunya tuh begini, ini bentar lagi kurban nih. Dia muslim yang kemarin beli-beli barang-barang viral yang mungkin untuk kegunaan, untuk dunia dan akhiratnya tuh sedikit sekali. Karena itu kan cuma hobi sih, Tat ya. Betul ya, cuma hobi ya. Nah, begitu kurban, banyak benar alasannya, entah dia skip dalil tentang kurban atau pura-pura nggak dengar. Dan bahkan yang orang-orang yang diberikan rezeki lebih oleh Allah itu kadang dia malah berebutnya itu bukan untuk berkurban, tapi berebut kupon. Dan mungkin mereka sanggupnya cuma beli arangnya itu ya Ki ya. Cuma tusuk satenya ya. Iya, tusuk satenya itu Tat. Itu gimana itu Tat menurut pandangan Ustaz? Ya, itulah tadi saya katakan. Makanya Rasul mengibaratkan sodako itu ibarat peperangan. Hanya orang yang memiliki nyali besar yang bisa ikut peperangan. Masya Allah. Selagi sifat bakhil itu bersemayam dalam jiwa seorang muslim, selama-lamanya dia tidak akan mau bersedekah. Ya kan? Makanya Rasulullah SAW itu pernah mengatakan tidak akan berkumpul selama-lamanya debu perjuangan fisabilillah dan asap api neraka jahanam. Sama demikian pula tidak akan berkumpul dalam jiwa seorang mukmin abadan, dalam jiwa seorang muslim selama-lamanya al-iman wasu. Yang pertama sifat iman itu sendiri. Yang kedua sifat bakhil. Sifat bakhil. Ya. Jadi artinya apa? Bakhil ini menafikan kesempurnaan iman. Jadi kalau seorang muslim masih bakhil, ya berarti belum sempurna keimanannya. Nah, ditambah lagi memang banyak di antara kita yang belum paham prioritas. Ya, kita itu juga karena minim ilmu, banyak saudara-saudara kita udah nggak paham mana perkara yang bisa bermanfaat untuk akhirat kita, mana perkara yang cuma bisa bermanfaat untuk urusan dunia kita. Salah prioritas ya. Salah prioritas ya. Kita kan paham, kita hidup di dunia ini sebentar. Iya. Hidup juga cuma sekali. Tugas kita kan mengumpulkan bekal. Memang kadang-kadang saya temukan contohnya ada orang bisa beli kayak gadget seperti ini. Harganya sampai dengan belasan juta. 12 juta. Yang, Ya kan? yang lagi viral tuh yang Tapi ketika dia diperintahkan untuk berkurban, ada saja alasannya. Kalaupun dia beli, kan terkadang dia membeli hewan kurban yang cukup kecil, kata dia dengan alasan klasik, yang penting masuk syarat. Masya Allah. Ya kan? Nah, yang seperti ini ya tentunya adalah orang-orang yang tidak bisa memahami tentang keutamaan atau fadilah dalam berkurban. Lebih-lebih lagi mau memahami kayak misalkan ya sahabat Abu Tolhah ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Jadi kamu itu kata Allah tidak akan mencapai ya puncak kebajikan sebelum kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Kalau sahabat Abu Tolhah nggak pulang dulu rundingan, lagi kumpul sama kawannya, datang sahabatnya, saya dengar kata Rasulullah telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Itu sahabat Abu Thalha langsung bangkit. Mana Rasulullah sekarang? Di masjid, dicari. Disamperin, setelah ucapkan salam, Rasul, telah sampai berita kepada saya, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya kata Rasulullah, betul. Kalau memang betul telah turun ayat tersebut, Rasul, sini kan juragan kebun kurma katanya. Kebun kurma saya paling banyak. Yang paling mahal, paling bagus, manfaatnya, paling menghasilkan, bayroha. Kebun kurma yang dulu posisinya berhadapan-hadapan dengan Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, itu saya infakkan di jalan Allah. Terserah penggunaannya menurut Allah dan Rasulnya. Dia nggak rundingan dulu tuh. Dia nggak ngasih kebun kurma yang pohon-pohonnya udah nggak mau berbuah lagi, yang letaknya jauh di pelosok. Enggak. Yang dikasih yang di pusat kota dan paling banyak menghasilkan untuk dia. Nah di sini kadang-kadang kita malu. Ya, kita tuh kadang-kadang beli kambing harga 2,5 juta pakai mobil harga miliaran. Kan utang. Betul kan? Iya, kan kita paham. Hewan kurban kita itu memang bukan untuk kita tunggangi buat nyebrang sirat, bukan. Iya. Tapi makin besar, makin ikhlas niatnya kita berkurban, maka makin besar pahala kita di sisi Allah. Dan jangan pernah sekali-sekali pakai dalil seperti ini. Kan yang penting walaupun kecil yang penting ikhlas. Jangan dirubah. Gede yang penting ikhlas. Kembali kita teh. Kalau buat sedekah tuh jangan nanggung-nanggung ya, Tat. Jangan nanggung-nanggung. Dan kita tahu harta kita tidak akan berkurang kalau kita keluarkan untuk sholat. Masya Allah. Iya. Jadi menulis dalil tadi itu tuh. Ya akan berkumpul antara di jalan Allah sama orang pelit itu ya. Tidak akan berkumpul dalam jiwa seorang muslim selama-lamanya, seorang mukmin selama-lamanya sifat iman itu sendiri dan sifat bakhil. Sifat iman dan sifat sama seperti tidak akan berkumpul debu perjuangan fisabilillah dan asap neraka jahanam. Gitu. Berarti dermawannya orang itu misalkan dia diberikan kelapangan rezeki itu dilihat dari kurban ini ya, ya? Salah satu indikasinya iya. Dia bawa roda 4 misalkan atau handphone harga 5 juta dia nggak mau kurban gitu. Berarti pelit ya, Tat? Ya masalah pelit atau tidaknya ya kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Karena ada orang bilang pelit, dia dibilang nggak mau, dibilang pelit. Kenapa? Ini bukan pelit, ini hemat. Masya Allah. Padahal kan bedanya kan tipis, ya kan? Ya kita lihat aja perilakunya. Kalau kotak infak lewat depan dia, mana yang mau dia keluarin? Oh iya. Ya kan? Yang 2.000 apa yang apa? Yang 100.000. Kalau dulu pecahan yang dulu kita masih ingat ya. Kalau ke masjid itu bawanya peci, jangan bawa golok. Kalau golok itu kan pati murah. Iya, benar. Kalau peci kan Soekarno Hatta 100.000. Tapi kebanyakan si peci itu jadi jimat penunggu dompet kita. Kita tuh kalau ngeluarin dompet pas infak kotak Jumat keliling itu ya, kadang-kadang kita nyari mana duit yang paling kecil, yang paling lecak. Yang kalau tukang parkir dikasih aja dia bilang, Pak ada yang lain nggak Pak? Iya juga ya. Iya. Terus ini Tat, apa tuh namanya? Emang Tat, setelah saya pikirkan barusan sambil mendengar penjelasan Ustadz itu kan, kita tuh mungkin beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu ada seorang nenek-nenek itu, dia itu kurang qadarullah nggak mampu gitu, rumahnya kecil, mungkin sama ikhwan-ikhwan kita jauh lah ekonominya. Tapi dia niat benar tiap tahun tuh ngumpulin tiap hari itu ngumpulin 10.000 untuk berkurban gitu. Berarti emang balik lagi kalau seberapa kuat dia berkurban itu menentukan iman dia, seberapa besar niat dia menentukan kadar keimanannya. Masya Allah. Ya kalau kayak kasus nenek-nenek, sebenarnya bukan cuma nenek-nenek itu ya, banyak kejadian-kejadian yang lainnya, bahkan banyak juga yang saya temukan dalam kehidupan nyata jemaah atau yang lainnya. Kita itu banyak menemukan cermin-cermin yang membuat kita malu. Masya Allah. Ya. Itu kan kejadiannya kalau saya tidak salah di Jawa Timur ya. Iya benar. Di Lombok ya, Lombok ya. Jadi ada nenek-nenek rutin ikut pengajian seminggu sekali di sebuah masjid. Panitia masjidnya mengumumkan dia membuka pendaftaran kurban. Kalau nggak salah dia beli sapi Bali seharga 10 juta. Jadi itu dia kurbannya 1 sapi. Ini harusnya jadi cermin bagi kita. Cermin itu maksudnya gini, kita sama tuh nenek, rezeki kita banyak siapa? Ya. Nah, saya kembalikan kepada masalah nyali tadi. Seberapa besar nyali kita kalau dibandingkan dengan nyali si nenek? Nenek tadi paham benar. 10 juta yang dia keluarkan itu akan dikembalikan oleh Allah.
Kalau Allah tidak mengembalikan dunia, pasti Allah kembalikan di akhirat. Karena tidak ada sedekah yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita dalam bersedekah itu cuma dua. Luruskan niat kita hanya kepada Allah. Yang kedua, perbaiki konsep sedekah kita. Masya Allah. Jadi tertampar ini dengar contoh dari Ustadz itu. Gimana Ki? Sodako, jadi Gimana? kan masalah sodako, saya pernah baca itu sodako terbaik itu ya di bulan ini ya Ustadz ya, berkorban ini ya. Jadi ibadah yang sifatnya maliyah di bulan Dzulhijjah tidak ada yang lebih besar keutamaannya dibandingkan dengan seseorang yang mengalirkan darah hewan kurbannya. Berarti bisa dong Tat, misalkan si Ikhwan atau si Fulan ya, Fulan bin Fulan itu biasa tiap bulan tuh rutin infak. Berarti dia stop semua infak dia untuk kurban boleh? Wah, itu yang dianjurkan. Oh, itu dianjurkan Iya, gitu. karena ini kan Idul Akbar. Inilah momen dimana dengan faedah kita mengalirkan darah hewan kurban kita, kita sejahterakan orang-orang miskin. Mereka yang jarang memakan daging, nah ini waktunya mereka untuk sejahtera. Waktunya mereka mencicipi bagaimana lezatnya rasanya daging. Gak sedikit loh saudara-saudara kita ini yang dia bisa makan dagingnya hanya ketika hari raya Idul. Masya Allah. Gitu. Ngomong-ngomong masalah ngalirin darah ini Ustadz, itu nggak harus kan kita yang motong. Kan ada kan beberapa. Iya juga, bener juga ya. Beberapa orang ada yang takut sama darah Ustadz. Masuk akal juga tuh ngalirin darah. Kita sembelih sendiri. Sebenarnya secara sunnahnya, tuntunannya yang paling utama yang menyembelih itu adalah yang berkurban. Hanya saja betul, tidak semua manusia punya kemampuan. Ada orang yang lihat darah aja langsung pingsan, ya kan? Iya, ada, Ya, Ustaz. boleh diwakilkan. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk menyembelih, maka saksikanlah penyembelihannya. Ya, karena maknanya banyak. Lebih-lebih lagi kalau pengen mengajarkan kepada anak-anak kita, bawa mereka, suruh melihat bagaimana proses penyembelihan. Boleh diilustrasikan, kita menyembelih hewan kurban itu salah satu makna hikmahnya adalah kita menyembelih sifat bakhil yang hadir dalam diri kita. Gitu. Kalau soal menyaksikan itu kan, menyaksikan kalau misalnya kita berhalangan hadir kayak mana? Iya juga tuh. Nggak jadi masalah. Bener Nggak juga masalah. itu. Yang penting pastikan kurban antum tuh antum salurkan di tangan panitia yang amanah. Oh iya. Gitu. Masya Allah. Jadi kayak gitu tuh. Kadang itu misalkan kita tuh mau nyembelih sendiri juga belum pernah training sih, takut nanti Iya, nyembelih salah. meleset gitu atau Katanya dua ada yang kali. harus Satu ini. kali tarikan. Ya. Waduh itu Jadi kan. nyembelih itu memang ada dua faktor. Yang pertama mental alias Ya. kali ya. Oh. Yang kedua teknik, nggak boleh sembarangan. Karena dalam penyembelihan juga ada perilaku ihsan terhadap binatang yang disembelih. Jadi kalau bisa alatnya tajam, cara motongnya tepat, sehingga rasa sakit yang ditimbulkan dari proses penyembelihan terhadap hewan yang disembelih itu tidak seberapa akibatnya. Maka penting kan setiap jagal itu bukan cuma bisa, tapi mengetahui Tahu tekniknya. adab ketika menyembelih. Masya Allah. Jangan cuma kerjaannya nyembelih saja. Kadang ayam aja belum pernah motong gitu, ini mau motong kambing atau sapi. Latihan dulu Ya. dari ayam lah. Ayam Kalau minimal ayam ya. mentalnya sudah bagus, naik ke kambing. Kalau kambing sudah bisa bagus, baru naik ke sapi. Masya Allah. Nanti mulai latihan ya. Mulai latihan. Latihan itu. Terus gini Tat, banyak saya tanya lagi Tat ya. Case di lapangan atau di masyarakat kita yang sering terjadi itu kadang nih, misalkan ya ada seorang anak dia ini mau kurban Tat. Ya mau kurban nih. Kebetulan orang tuanya itu mungkin maaf yang ngomong belum pernah berkurban, mungkin karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya kurban seperti yang Ustaz jelaskan tadi. Kekurangan ekonomi benar sekali. Si anak ini diberikan rezeki oleh Allah. Kira-kira nih saat anak mau berkurban lebih baik nama si dia dulu atau orang tuanya Tat? Nah, Itu Tat. sebenarnya yang kayak gini nggak perlu dijadikan polemik. Tinggal gini, kalau mau anaknya yang berkurban itu juga nggak jadi masalah. Tinggal diniatkan, ya Allah, kurban ini atas nama saya dan keluarga saya. Bapaknya dapat pahala sama, ibunya dapat pahala sama, kakak beradiknya juga dapat pahala yang sama. Kalau dia punya anak, anaknya pun dapat pahala yang sama. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, tiap tahun beliau tuh berkurban 2 ekor, satu atas nama umatnya, di mana ini adalah amalan-amalan khusus untuk seorang Rasul. Yang kedua, beliau berkurban atas nama dirinya dan
keluarganya. Allahumma hadza minka walaka minni wa ahli. Ya Allah, rezeki ini datangnya darimu, aku kembalikan kepadamu, dari saya dan keluarga saya. Boleh niatnya kayak gitu? Boleh. Walaupun satu kambing itu boleh? Boleh. Satu keluarga serumah gitu boleh ya? Boleh. Niatkan seperti nggak apa-apa ya, itu. Tat. Nggak Tapi apa-apa. kalau misalkan disebutnya ini kambing dari si A, itu apa harus dari keluarga A nyebutnya, Tat? Ya, kalau kalau kambing itu kan perorangan ya. Iya. Jadi kalau nyembeli sendiri ya itu tadi minni wa ahli, dari saya dan keluarga saya. Kalau diwakilkan misalkan ke saya, nanti saya doakannya. Ya Allah, kurban ini darimu, dikembalikan kepadamu atas nama Fulan bin Fulan dan keluarganya. Masya Allah. Disembelih. Jadi insya Allah dapat semua ya? Dapat semua. Walaupun cuman kambing gitu, Tat? Walaupun cuma dengan satu. Masya Allah. Oh, sapi itu gimana? Sepertujuh itu boleh? Nah, terkait masalah sapi ini, kalau saya mengambil pendapat tetap boleh. Walaupun Alhamdulillah. ada yang mengatakan ya itu khusus kambing gitu. Ya. Insya Allah lebih menginginkan kita beribadah secara mudah dibandingkan dengan sulit. Iya sih. Dan Allah Maha tahu. Artinya gini, kalau memang cuma kemampuannya itu cuman artinya sepertujuh, ya nggak jadi masalah. Karena Allah kan nggak ngelihat hasil. Kalau memang sepertujuh itu maksimalnya nggak jadi masalah. Karena lidah Indonesia ini kan rata-rata lebih menyukai sapi Ustaz daripada Iya, benar-benar kultur kita itu. Makanya ulama sendiri sebenarnya itu mereka tidak memutlakkan mana yang lebih utama. Pendapat itu kan ada yang lebih utama unta, Iya, Ya. benar. ada yang lebih utama sapi, ada yang lebih utama kambing. Semuanya punya dalil. ya. Yang mengatakan sapi karena dagingnya lebih faedah. Orang di Indonesia kan kita semua panitia tahu. Kalau ada bungkusan kambing sama sapi, tanya, Bu, mau ngambil kambing sama sapi? Jawabnya apa? Sapi lah pasti. Sapi. Saya juga sapi lah, Tat. Gitu ya. Tapi yang mengatakan daging kambing itu, berkurban kambing itu lebih utama, ya boleh dikatakan ya karena dalilnya makin banyak darah yang ditumpahkan makin baik. Iya. Tinggal ustadznya jualan sapi apa jualan kambing. Gitu ya. Iya, nanti Iya, kalau ustadznya benar. jualan kambing yang diarahin kambing nanti. Iya. Tapi saya pernah, iya juga ya. Kalau dia jualan sapi, Iya. sapi dia nanti. Masuk akal ya? Masya Allah. Masya Allah. Tapi saya itu pernah baca dalil Tat gini, Tat. Jadi dihitung itu banyak-banyakan, semakin banyak bulu di kambing itu semakin banyak pahala ya, Tat ya. Kalau ke sapi kan kadang bulunya dikit, Tat. Bener. Nanti orang domba semua dong. Iya, itu sih. Iya kan? Iya dong. Domba kan lebih banyak bulunya kan. Lebih murah. Saya rasa tidak demikian. Oh, tidak Ya, demikian. yang penting tugas kita gini. Kita itu beramal, bersodako di hadapan zat yang nggak perhitungan. Yang perhitungan kita kan. Iya juga ya. Kalau Allah itu tugasnya kita itu cuma satu, dua ya. Pertama, ikhlaskan niat kita karena Allah. Yang kedua, perbaiki konsep sodako kita. Artinya kalau mampunya ini ya ini maksimal gitu loh. Kalau kita punya rezeki lebih, tingkatkanlah. Masya Allah. Tapi kadang-kadang sepertujuh sapi itu sama sih harganya kayak kambing, Tat. Iya. Nah, Lebih utama yang mana, Tat? Jadi bukan kira-kira. masalah itu. Kalau kita mau perbandingkan secara daging, karena saya sudah motong hewan kurban itu dari tahun 99, kalau secara faedahnya di Indonesia, sepertujuh sapi itu jauh lebih bermanfaat dagingnya dibandingkan satu ekor kambing dengan harga yang sama. Oh, jadi lebih baik Kalau kambing. misalkan yang urunan sapi 21 juta, berarti Iya. satu orang 3 3 juta. juta. Iya. Itu 21 juta itu bisa dapat sapi berapa? yang kalau dikeluarkan dagingnya bobotnya bisa 130-an kilo. Kalau kita belinya Lampung Timur, Iya. 130 140 gitu ya. Tapi kok dibagi orang 7 berapa tuh? Pintar matematika nggak? Coba dibagi. 20. Hah? 20 Sekitar kilo. berapa? 20 kilo. Ya. Nah, kalau beli kambing, pengalaman saya nih Ya. Iya. yang harga 3 juta, itu dapat dagingnya paling cuma 8 kilo. Jauh ya. Jauh Tapi sekali. kadang iya sih, Tat. Repotnya kan itu harus bertujuh. Nyari kawan ini yang susah itu kadang-kadang. Makanya bergabung ke jamaah. Masya Allah, iya Gitu. juga. Iya. Ya, kambing itu kalau kata penjual kambingnya yang mahal nyawanya. Wah, nyawanya. Iya, karena dagingnya memang dikit. Oh iya juga. Iya, iya. Iya juga ya, Sur ya. Jadi gini, Tat, kira-kira Tat, setelah mendengarkan penjabaran Ustadz dari awal tadi kita sesi tanya jawab, Tat, ada nggak sih, Tat, motivasi terbaik dan untuk kami nih supaya yang tadinya hati kami nih enggan untuk berkurban ya, Sur ya, untuk legowo gitu begitu dengan nasihat Ustadz, dan seberapa penting urgensi kurban itu untuk kita sebagai sesama muslim gitu, sebagai syariat dari yang Allah perintahkan gitu, Tat. Monggo, Tat. Yang pertama pahami bahwasanya kurban itu adalah ibadah yang utama di bulan Dzulhijjah.
Sehingga kalau ibadah yang paling utama itu akan melahirkan keutamaan-keutamaan yang lain. Yang kedua, yakini setiap apa yang kita keluarkan di jalan Allah tidak ada yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, antum harus paham, sebesar apa keyakinan antum terhadap janji Allah, sebesar itu apa yang Allah berikan kepada antum. Makin yakin kita dengan janji Allah, makin besar yang Allah berikan kepada kita. Balik lagi ke bagaimana prasangka ini ya? Prasangka kita kepada Allah. Kalau kita bilang dengan berkurban ekonomi kita makin sulit, ya jadi sulit. Tergantung bagaimana positif thinking atau negatif thinkingnya kita. Gitu kan? Iya. Dikembalikan. Kenapa? Hakikatnya sebenarnya tidak ada sodakoh yang tidak dibalas oleh Allah. Ya, sodakoh itu tidak dibalas kalau ada yang salah. Salah niat, salah dalam prakteknya. Niatnya ria, prakteknya nyakitin si penerimanya. Kan Allah sendiri yang mengatakan wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cara nyebut pemberian kamu itu sama menyakiti si penerima. Itu kan kita luruskan niat karena Allah. Yang kedua, perbaiki cara sedekah. Masya Allah. Terus ini Tat, saya juga sedikit lagi minta waktu nyeleksi. Ya, Saya pernah baca ya? Enggak, belum. pernah baca dalil kalau nggak salah. Kalau barang siapa yang mampu tapi enggan berkurban, jangan datangi tempat sholat kami gitu ya. Rasul pernah bilang kayak gitu, Tat. Tapi kan mungkin banyak orang baca flyer tuh sekilas doang. Itu urgensi terhadap kita itu emang ancamannya sampai ngeri itu, Tat. Nggak boleh deket-deket gitu. Itu tanbih dari Rasulullah kepada orang-orang yang dalam hati mereka bersemayam sifat bakhil untuk bersedekah yang periodenya setahun sekali saja dia susah mengeluarkan. Apalagi tiap lebih lagi yang tiap hari. Oh iya juga ya. Gitu loh. Iya juga. Ya, itulah hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah untuk mewajibkan kurban bagi yang mampu. Cuman yang jadi masalah kalau di Indonesia orang punya mobil juga bisa bilang nggak mampu, Tat. Iya. Tapi dia minta itu kupon kurban kalau bisa lebih daripada satu. Iya bener, Tat. Banyak kita dapetnya kayak gitu, Tat. Terus, ya semoga lah Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk berkurban di tahun ini. Ya. Mintanya doa juga, Tat, supaya kami ini dan ikhwan-ikhwan lain dipermudah untuk kurban. Insya Allah, semoga Allah mudahkan semua urusan. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terus ini, Tat, terakhir banget. Kan kata Ustadz tadi kita itu harus menyalurkan kurban ya kalau ingin berkurban. Terus kata Ustadz bergabung dengan jamaah. Kira-kira nih, Tat, misalkan saya ini pengen berkurban, saya ini nggak trust sama kepengurusan, nggak ada rasa percaya sama pengurusan panitia kurban tempat saya. Kira-kira ada rekomendasi nggak, Tat, dari Ustadz sendiri untuk yang menyalurkan kurban gitu ya, Ki ya? Iya. Ya, carilah orang-orang yang antum sudah kenali sifat amanahnya mereka. Yang kalau mereka berbuat untuk umat, mereka tidak mencari kehidupan dari ngurus umat. Ya. Ya. Secara pribadi saya di Yayasan Al-Faruq itu mencoba menciptakan iklim seperti itu. Makanya semua pengurus Al-Faruq itu saya katakan ini komunitas memberi, bukan komunitas menerima. Ya. Dengan sekali-sekali antum berpikir kalau bergabung di Al-Faruq, Yayasan Al-Faruq, saya bisa dapat apa? Kalau antum bergabung di Yayasan Al-Faruq, akan saya tanya, apa yang bisa antum berikan buat umat? Masya Allah, ya? ya. Jadi begitu. Jadi yang pertama itu cari, yang kedua cari panitia yang ngerti ilmu penyelenggaraannya serta tinjauan secara fikihnya. Itu paling tepat. Ya, Al-Faruq ini dari 2010 ya, sudah mengadakan penyembelihan hewan kurban, dan kami memang tiap tahun senantiasa menerima, mengolah serta menyalurkan hewan kurban dari donatur-donatur yang selama ini diamanahkan kepada kami. Terkadang tiap tahun kami mendapatkan 12 ekor sapi. Kemudian biasanya kalau kambing jumlahnya kurang lebih ya antara 30 sampai dengan 40 ekor. Di mana penyalurannya memang kalau yayasan kami ini bukan cuma hanya sekedar kepada masyarakat sekitar, tapi kita juga bekerja sama dengan yayasan-yayasan yang lain yang kita salurkan ke luar-luar daerah. Makanya kan kalau antum lihat nanti ya, kita itu penyembelihan mulainya jam 7. Yang pertama itu langsung kita kirim. Kita kirim ke luar daerah. Misalkan ada sapi yang sudah disembelih jam 7, diolah jam 8 sudah kita kirim ke Kota Bumi. Sehingga nyampe sono itu
jam 11 atau jam 12 sudah bisa langsung dibagikan. Jadi sama saja. Cepet Jadi ya? kita dahulukan Masya Allah. untuk yang di luar kota, untuk yang sekitaran Bandar Lampung, ya kita memang membaginya setelah sholat zuhur. Ya. Oh. Intinya pastikan tempat antum menyalurkan hewan kurban itu pertama sifatnya orang-orang yang amanah, yang kedua punya ilmu. Amanah tapi nggak punya ilmu, sayang juga. Ya, ya punya ilmu tapi nggak amanah ya jangan. Gitu ya, Jangan. kalau bisa kombinasi pengurus yang punya sifat amanah serta punya sifat Ilmu. Jadi Al Faruq ini bisa ya untuk wadah kurban. Karena kalau masalah akadnya gimana? Karena saya pernah pengalaman pribadi ini, saya kurban, udah transfer, oke, tak nggak tahu dipotongnya kapan. Iya, tak ini, benar. Toh, saya nunggu daging saya kok mana? Oh, Nah itu data gimana? bagiannya Ah, ya. ah. Kalau di Al Faruq, ya saya secara pribadi di pengajian-pengajian saya buat akad terlebih dahulu. Iya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bergabung, kami punya akad. Iya. Toh misalkan ya, kita kan tahu hukum panitia itu bagaimanapun dia tidak bisa mendapatkan bagian daripada hewan Kurban. kurban. Makanya kami akadkan misalnya urunan Ya. 3 juta. Kita umumkan bahwasanya dari 3 juta ini enggak semua itu kita belikan hewan kurban. Kita belikan hewan kurban, ada yang harganya 19 juta, ada yang 20. Ustaz, kalau yang 19 juta 20, yang 2 juta atau yang sejutanya itu larinya kemana? Buat nyewa tenda panitia, Ya. buat konsumsi panitia, sehingga panitia tidak mengambil jatah dari hewan kurban untuk makannya mereka. Nah, kalaupun pulang panitia itu membawa sesuatu, itu sudah diakadkan, yaitu para mudhohi, orang-orang yang berkurban kita akadkan. Bu, ibu aslinya dapat sekian bungkus, tapi minta keikhlasannya bagaimana kalau sebagian diberikan kepada panitia. Apakah 1 bungkus gitu ya, ditambah dengan kakinya, apa ditambah dengan jeroannya gitu. Biasanya nanti diikhlaskan sama mereka. Nggak apa-apa Ustadz, kami 3 bungkus saja. Ya. Itulah namanya sesuatu yang sifatnya diakadkan. Dan setiap panitia kurban harus bersikap amanah. Itu nggak boleh tuh panitia misalkan kulit dijual, duitnya buat makan-makan. Oh, itu nggak boleh, Tete? Nggak boleh. Oh, Masya Allah. Nggak boleh. Seandainya pun dijual, panitia ini hanya menjadi perantara orang miskin yang kita kasih kulit biar mereka bisa jual. Ya. Kadang yang jagal itu saya minta kulit aja, nggak boleh kayak gitu, Tat. Dalam pandangan fikih yang saya pahami, nggak boleh. Oh, Kita nggak boleh ngupah jagal dari bagian hewan kurban. Kalau mau dari uang akomodasi yang tadi, yang 1 juta Iya. tadi. Oh, Gitu, 500-nya buat jagal, 500-nya buat tenda, konsumsi dan segala macam. Masya Allah. Gitu. Menarik, Baru menarik paham sekali. Ya, menarik sekali. Berarti kawan-kawan bisa yang mau infak, mau berkurban bisa lewat Yayasan Al Faruq. Bisa. Dan kalau saya melihatnya dari 2010 berarti udah banyak jamaah yang Udah 11 tahun, ya, ya. sudah Ya. insya Allah bukan kaleng-kaleng lah, udah terbukti kalau istilah Insya anak-anak Allah, insya keren Allah. sekarang insya Allah ya, Tat ya. Terus gini, Tat, kalau mau menyalurkan kurban ke Yayasan Al Faruq tuh caranya gimana, Tat? Ya boleh transfer dengan syarat diakadkan terlebih dahulu. Ya, akad seperti tadi. Ya, akad seperti tadi atau bayar cash secara langsung itu diperbolehkan. Jadi bisa menghubungi pengurus gitu. Semua pengurus yayasan. Terus? Ke pembina saya sendiri langsung juga boleh. Nomor handphone Ustaz ya. Oh boleh, nanti kita punya nomor ofisial 0813 76 76 76 04. 76-nya 3 kali ya. Oh, itu 76. 0813 76 76 7604 atau nanti bisa tertera di bawah. Ah, iya. Ya. Siapa yang mau Kurban. bergabung berkurban atau menjadi donatur untuk acara-acara yang lainnya bisa Oh, bergabung. insya Allah mudah-mudahan dengan melihat tayangan ini teman-teman bisa menyalurkan ke Al Faruq dan Amin. insya Allah pembinanya sendiri itu ngomong mudah-mudahan bisa menambah kepercayaan di antara para apa tadi yang kalau wajib mudohi, masya Allah saya jadi amin ya rabbal alamin. Baik Tat, ada lagi nggak mau tanya? Sudah cukup. Sudah. Mungkin sampai sini aja pertanyaan dari kita. Mudah-mudahan sesi tanya jawab yang pertanyaannya mah cuma satu tadi itu. Pertanyaan cuma satu. Tapi dari satu pertanyaan itu bisa ngembang kemana-mana karena masya Allah ilmu yang didapatkan dari Ustadz Ardiansyah ini banyak sekali. Jadi saya juga tadinya mau cuman bentar kayaknya jadi kok terhanyut gitu loh ya. Kebawa materi kayak nampol gitu loh materinya itu Mas. Jadi jazakallah khair Ustadz, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan insya Allah di lain kesempatan kita akan lanjutkan sesi tanya jawab dan mungkin kalau ada pertanyaan lewat official
media sosial Instagram, Facebook atau yang lainnya. Itu juga jazakallah khair Ki atas meluangkan waktunya. Baik untuk para sahabat Al Faruq dimanapun Anda berada, telah selesai sesi tanya jawab ke guru kita Ustadz Ardiansa. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita dan menggugah hati kita untuk mau berkurban di jalan Allah ya Tat ya. Amin ya Rabbal Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.